Astagfirullahaladzim. Dia langsung dilempar tuh, kali yang dia pegang itu langsung dilempar semua. Lalu ngapa? Gue gutin. Berhenti. Kenapa lu? Cabut. Kata si Jule ini, cabut. Le, lu kalau emang capek istirahat, Le. Gutin. Ini minum dulu, Le. Enggak, gue bilang cabut, kata temen gue tuh. Itu udah emosi, Bang. Udah bener-bener histeris banget. Dia udah nggak mau di tempat situ. Dia kepengennya lari di tempat itu. Ternyata waktu pas dia ngambil kayu bakarnya, bukan kayu bakar ya, potongan tangan. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik aja. Beberapa waktu yang lalu mungkin masih segar di ingatan kalian. Pada bulan Mei tahun 2012 ada kejadian yang tidak bisa kita lupakan, yaitu peristiwa kecelakaan pesawat Sukhoi di lereng Gunung Salak. Nah, hari ini gue mau ngobrol-ngobrol sama teman gue nih. Dia mempunyai cerita yang pasti membuat kita semua penasaran, karena tidak lama setelah peristiwa kecelakaan tersebut, dia melakukan pendakian ke Gunung Salak. Ini dia nih, Andre. Apa kabar, bro? Alhamdulillah, sehat. Aduh, gue nih sama dia mau naik gunung, mau ikutan ngedaki, belum jadi-jadi nih. Belum ada rencana lagi kita dong ya. Kalau misalkan habis musim hujan kali ya. Oke. Karena kan lagi musim hujan banget nih. Musim hujan. Jadi lo kesibukan sekarang ngapain aja, Andre? Bikin YouTube, udah pasti. Ya, terus sama tidur, makan, ngedit lagi. Ngedit dah. Mantap. Nah, Andre, kan tadi gue udah sepintas denger tuh, lo punya cerita waktu lo naik ke Gunung Salak ya? Bener ya? Iya. Itu ceritanya menarik tuh dia sebenarnya. Iya, jadi waktu pas kejadian itu tahun 2018 gitu. 2018 ya? 2018. Oke, nah ini abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama Andre. Nonton sampai selesai ya? Iya, benar. Karena di tengah-tengah kalau kita putus-putus nanti takutnya nggak bakal dapat karena itunya. di endingnya ini, Bang, yang klimaks ini. Oke. Ya udah. Ceritanya gimana tuh, Andre? Ya, jadi ceritanya gini, Bang. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama gua Andre. Gua di sini bakal mau menceritakan pengalaman gua pada tahun 2018, Bang. Oke. Karena gua sebelum-sebelumnya itu gua mendaki ke sana sini itu yang cuman di luar nalar ini pendakian Gunung Salak doang, Bang. Yang ini nih yang mau ceritain. Salak doang. Yang selebihnya sih aman-aman aja, Bang. Oke. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya sih awalnya itu, Bang, dari mulai kegabutan, Bang. Jadi waktu pas itu kan gua sebelum malam minggu itu kan gua nongkrong, Bang, sama teman-teman gua kan. Nah, terus ada salah satu teman gua nih bilang, kata teman gua, udah lama nih nggak naik gunung gitu. Gimana kalau kita naik gunung ke Salak, kata dia, kata temen gue ini. Nah, kebetulan pada saat itu emang gue belum pernah naik Gunung Salak, Bang. Dan pendakian ini mungkin pertama kali gue juga ya ke Gunung Salak. Nah, terus temen gue mau kan gitu ya. Oke lah, kapan direncanain gitu loh. Kalau bisa sih secepatnya, karena kan yang lebih enak kan dadakan, Bang ya. Kalau misalkan ditunda-tunda gitu kan ujung-ujung kan nggak bakal jadi gitu loh. Akhirnya kita mempersiapkan peralatan. Pokoknya di total pas di tongkrong itu ada 9 orang lah, Bang. Yang berangkat nih? Iya, yang dari tongkrongan gua. Tapi setelah waktu pas kita packing gitu kan, berangkat naik angkot dan sampai di stasiun Bogor, Bang ya. Ternyata lebih dari 9 orang, Bang. Jadi kayak teman ke teman, Bang, ngajak gitu loh, tanpa pengetahuan gua gitu. Terus ada nih salah satu teman gua namanya Jule gitu kan. Re, tungguin dulu ya. Gitu. Tungguin siapa gitu kan. Ini kan udah pas gitu. Enggak, ada temen gue juga yang mau ikut gitu. Oh gitu. Ternyata tuh gue kira 1 orang, Bang. Pas di totalnya ada 12 orang gitu kan. Sedangkan angkotnya kan kecil, Bang ya. Belum barangnya. Belum barangnya gitu kan. Pas itu emang barang sih alhamdulillah sih masih bisa diakalin ya, karena kan barang itu ditaruh di atas ya, diikat pakai tali gitu kan.
Karena kita berangkat itu pas di stasiun Bogor itu jam sekitaran jam 3-an lah bang. Jam 3 pagi gitu ya. Nyampe di apa namanya, kita kan sampai di mana ya? Oh, kita kan mutusin buat jalur ini bang, Cimelati. Oke. Jalur Cimelati. Gue sebenarnya nggak tahu menau bang ya, bahwa jalur itu tuh resmi atau enggaknya, gitu ya kan. Cuman waktu pas kita sampai di base camp gitu ya kan, pas perjalanan sih aman-aman aja gitu ya kan, nggak ada kendala apa-apa. Nah, pas nyampe di base camp itu nggak ada base camp ya bang. Jadi cuman ada apa ya, pos sapam aja. Oh, oke. Nah di situ gue udah agak mungkin apa ya, ada kecurigaan, kok ini bener nggak nih jalur pendakian gitu loh. Kalau setahu gue kan kalau misalkan kita naik gunung kan harusnya kan ada base camp ya, ada rumah-rumah warga gitu. Pada saat itu nggak ada, cuma ada pos sapam aja gitu. Akhirnya pokoknya kita sampai di pos sapam itu sekitaran jam 4:30 lah bang, subuh, udah subuh tuh. Nah setelah itu sebagian juga ada yang sholat subuh kayak gitu kan, dan ada temen gue juga buat mutusin ke bawah lagi bang. Ternyata kan di atas kan nggak ada buat beli makanan kan, buat mempersiapkan sarapan gitu. Akhirnya temen gue salah satu turun buat beli sarapan. Nah pokoknya temen gue sampai atas lagi itu sekitaran jam 6-an lah bang. Jam 6 setengah 7-an lah. Akhirnya kita sarapan. Setelah sarapan kita packing ulang lagi nih bang, barang-barang gitu, mempersiapkan apa yang kurang gitu kan. Setelah itu kita baca doa. Pas kita mulai berangkat trekking gitu ya, kita dijegat bang sama salah satu sapam di situ. Kamu mau kemana? Saya mau ke Salak 1 pak. Nggak bisa deh. Jadi kebetulan pada saat itu gue bang naik ke Gunung Salak itu pas 17 Agustus. Oke. Pas 17 Agustus kan. Nah, loh kenapa pak? Kok nggak boleh? Gitu ya kan. Jadi teman gue bilang bahwa sebelumnya teman saya ada loh jalur sini, aman-aman aja pak. Gitu kan. Jadi mungkin ada agak sedikit ngeyel lah ya tim gue ini gitu. Gue pada saat itu emang gue diem aja bang, karena gue juga kurang paham bang ya kan, dan ada yang lebih paham gitu loh. Langsung si bapak mungkin juga kayak kalah suara bang, satu suara dibalas sama 12 orang kan, ya udah ya, karena si bapak bilang ya udah kalau misalkan kamu nggak percaya, sok mangga dilanjut aja trekking. Tapi kalau misalkan ada apa-apa, saya lepas tanggung jawab, kata si bapak sapam ini. Akhirnya kita melanjutin lagi bang perjalanan. Pas mau masuk pintu rimba, sebelumnya itu gue ngeliat ada pendaki juga bang. Yang lewat jalur situ? Enggak, dia lagi ngedirin tenda di situ. Oke. Pas belum masuk pintu rimba ya, gue tanya, bang, kok nenda di sini? Iya bang, kagak boleh. Kagak boleh. Kenapa ya gue jengin? Gue masih bertanya-tanya gitu kan. Oh yaudah bang, gue lanjut ya. Yaudah bang, silakan. Nah, pas di persimpangan bener bang, apa kata si bapak sapam ini kan, bahwa jalur situ tuh emang nggak boleh dilewatin gitu. Oke. Gue dijegat sama petugas yang dari pusat Cidahu. Oke. Jadi dia udah ditugaskan di jalur Cimelati itu, ya nggak boleh lu pendaki ngelewat sini karena belum diresmikan. Oke. Gitu kan. Karena setahu gue tuh, gue sempat bertanya-tanya bang. Gitu. Jalur Cimelati ini dulunya di tahun 2012 itu kan ada kejadian pesawat Sukhoi bang. Katanya di situ jalur itu emang buat jalur evakuasi bang. Karena kemungkinan secara jalurnya itu emang agak dekat bang, sebanding lewat jalur Cidahu. Oh, bisa motong lebih cepat lah ya ke situ. Tapi gitu. Lebih berat. Kalau dari secara tekstur treknya emang nggak terlalu sih bang. Lebih terjalan Cidahu yang resmi gitu. Tapi pada saat ini 2021 ya udah diresmikan jalur Cimelati ini. Nah setelah itu kita sempat debat bang. Terus si bapak ini juga menyarankan sama yang kata si sebelum yang bapak sapam ini bilang ke kita bahwa ini jalur nggak boleh. Akhirnya kita ngotot, dan dari pihak yang yang penjaganya ini yang dari pusat ini kayak udah sama gitu, kayak udah
capek ngomonginnya gitu loh. Ya udah deh, gini aja deh, kita ambil tengahnya nih, kata si yang penjaganya ini. KTP kalian saya tahan semuanya. Nanti kamu lintas turun lewat Cidahu. Nanti kamu ambil di base camp Cidahu, kata dia. Kamu lintas aja. Kata. Di situ kan gue udah agak sedikit keraguan bang, bahwa ini antara blacklist atau nggak tahu nih gue kedepannya atau takutnya terjadi hal yang aneh-aneh gitu kan bang. Akhirnya di situ gue bilang ke temen gue sama tim gitu ya kan. Kata gue udah dah nyari aman aja gituin, jangan yang aneh-aneh dah gituin. Emang sih pada saat itu kita udah makan waktu bang, udah agak siang. Akhirnya kita dirumungin, paling siapa nih yang setuju buat balik lagi ke ya Cidahu gitu yang resmi. Akhirnya pas udah dirumungin, kita memutuskan untuk lewat jalur resmi bang. Cidahu. Kita nggak ngelanjutin lewat Cilmelati. Akhirnya kita di situ udah tuh bang, temen gue turun naik mobil si Sapam ini gitu kan. Pak, pinjam motornya pak ya, saya mau ini nyarter angkot lagi katanya. Oh yaudah deh, udah mending jalur sana aja, jangan lewat jalur sini. Akhirnya udah tuh bang, sampailah ke angkot nih bang. Pokoknya angkot itu sampai ke atas itu sekitaran jam 12:30 lah siang. Siang. Kita naik angkot, ya kan 12 orang tuh ya. Pas nyampe di Cidahu itu udah agak lumayan sore bang, sekitaran jam 2:30 apa jam 3 itu ya, udah agak lumayan sore gitu kan. Karena kan juga nggak mungkin juga kita buat ngetrek terus sampai ke puncak gitu loh. Nah langsung kita regis bang, Simaksi gitu kan. Kita udah regis, langsung kita mulai trekking. Sebelum trekking kita berdoa dulu kan. Langsung kita trekking tuh bang. Trekking, pokoknya kita sampai di Simpang Bajuri. Mungkin teman-teman yang udah ke Salak tahu ya, Simpang Bajuri kan ada 2 tuh bang ya. Ada Bajuri lama sama Bajuri yang baru gitu. Kita kebetulan emang ngecampnya di Bajuri lama bang. Dan pada saat itu emang pendaki nggak terlalu rame dan peminat pun juga jarang gitu loh. Lebih rekomendasi ke gede bang. Iya. Nah, Karena kan Salak tuh katanya berat gitu. nah itu bang. Dan nggak ada view-nya juga bang. Kalau gede kan ada surken, terus juga ada negeri di atas awan gitu ya kan. Kalau Salak tes mental gitu loh. Nah langsung kita ngedirin tenda itu sekitaran jam 4:30 bang. Jam 4:30 sore. Akhirnya kita ngedirin tenda kayak dibikin lingkaran gitu bang. Nah pada malam hari, malam pertama nih bang, gue udah ada sedikit kejanggalan nih sama temen gue, namanya Asbe bang. Nih anak kenapa nih keluar masuk tenda mulu gitu. Karena kan gue suka merhatiin orang bang, ya gitu. Ini orang kayak gimana nih gitu loh. Terus gue perhatiin waktu pas gue perhatiin si Asbe ini kayak gelagat aneh gitu loh. Terus gue, nih kenapa nih anak kok keluar masuk tenda mulu gitu kan. Jadi posisi gue itu pas malam itu gue lagi bikin api unggun bang, ya kan, sambil ngopi gitu kan. Nah si temen gue ini waktu pas keluar lagi yang ketiga kalinya, gue tanya, lu kenapa keluar masuk tenda mulu? Gue capek, kata temen gue. Ya capek tidur gitu. Enggak deh gitu. Lo kenapa gitu. Gue aneh gitu dia, gue nggak habis pikir kok gue tidur gue selama 3 kali gitu ya bang, mimpiin cewek yang percis Sama gitu. sama selama 3 kali dia mimpiin cewek yang serupa gitu loh. Terus gue di situ udah agak buat antisipasi bang ya, karena gue nggak mau nih buat situasi pendakian gue yang mungkin nggak yang kita inginkan gitu loh. Akhirnya gue berusaha buat biar teman gue ini nggak panik bang gitu loh. Nenangin lah. Nenangin dia lah gitu. Langsung gue bilang gini aja ke temen gue, mungkin lu kecapean gitu. Ya namanya udah bunga tidur gitu kan. Ya mimpi mah apa aja gitu. Udah lu mending ngopi aja ikut bareng sama anak-anak gitu kan. Langsung dia ikut bareng tuh bang, ngopi gitu kan sama api unggun kayak gitu. Nah pada malam hari itu sih
cuman itu doang bang yang mulai kejadian yang aneh-aneh. Tapi pas setelah kita tidur tuh aman-aman aja bang, nggak ada masalah apa-apa. Pas bangun kita kesiangan bang, kita bangun jam 11 siang kan. Karena di situ kita belum juga masak dulu gitu kan buat makan gitu, buat sebelum kita summit gitu kan. Nah langsung setelah makan sudah selesai semua, udah beres, akhirnya kita langsung memutuskan buat summit bang. Nah waktu pas summit sih masih aman-aman aja bang, masih nggak ada problemnya gitu ya kan, masih ya have fun gitu, kita masih bercanda kayak gitu waktu di trekking gitu. Nah sampai di puncak itu kita sekitaran jam 4:30 bang, udah sore, udah gelap itu. Akhirnya kita buat nggak lama di situ kan di puncak Salak 1 itu. Gue bilang ke temen gue, waktu kita setengah jam aja ya gitu, karena sebelum maghrib kita udah buat turun lagi ke bawah gitu kan. Dari puncak itu ke Bajuri itu jauh banget bang, itu sekitaran 8 kilo atau 7 kilo ya, kurang lebih ya. Nah setelah foto-foto dan makan cemilan segala macam, akhirnya kita memutuskan untuk buat turun nih. Sebelum turun kita doa dulu ya kan. Setelah doa terus gue bilang bang ke temen gue, ada salah satu namanya company, dia bisa dibilang dia paling diketuain lah ya di rombongan itu. Gue bilang ke si company ini, Kom, lu mimpin ya di depan, gue paling belakang sweeper gitu kan. Oh iya Andre gitu. Akhirnya dia depan tuh bang buat mimpin. Pas selang berapa menit kemudian waktu pas kita turun, gue nggak ngelihat lagi tuh rombongan depan. Jadi terpecah jadi dua bang. Gue tanya nih ke pokoknya yang di depan gue ini, paling depan tuh si Kiting bang. Ting, si company mana? Kagak ada Andre, duluan. Lu kayak nggak tahu dia aja. Jadi dia tuh si company itu bisa dibilang apa bang ya? Dia udah biasa naik gunung itu cepet. Dibilang cepat enggak, dibilang pelan enggak gitu bang. Jadi kayak jalan santai gitu bang. Nah, ya udah Ton, maghrib nih, bentar lagi maghrib gitu. Langsung gue bilang ke temen gue untuk rest ya, gue gituin, berhenti dulu karena kita ngehargain gitu ya. Emang pada pas itu emang walaupun kita nggak sholat bang ya, apapun juga kita harus menghargai gitu ya kan. Nah langsung kata si Tony, yaudah Andre kita nyari tempat space yang agak lumayan ini aja gitu ya, buat enak, buat istirahat. Oh yaudah Ton, atur aja gitu. Akhirnya kita istirahat tuh bang. Setelah ajan terus gue merhatiin teman gue nih, namanya Reja. Gue agak lupa sih bang ya sebagian teman-teman gue, karena gue pada saat itu gue baru kenal bang. Nah ada namanya Reja nih, diem aja bang. Jadi lo tau gak sih bang, di posisi gue tuh di sini bang. Jadi kayak gini bang, dia di ujung bang. Jadi diem aja, nggak ngomong sama sekali, nggak ngobrol gitu. Emang pada saat itu gue apa bang, buat bisa mencairkan suasana gitu loh, biar nggak tegang-tegang amat gitu kan. Karena pas gue tanya, Ja lu kenapa? Gue gituin. Enggak Andre, serius gue gituin. Gue gak mau nih terjadi yang aneh-aneh. Karena kan kalau misalkan dia terjadi yang mungkin bisa dibilang kesurupan apa gimana, kayak gimana bang gitu ya kan. Kita juga panik gitu loh. Dan pada saat itu gak ada pendaki yang naik dan turun tuh gak ada bang, sepi. Grup lo doang ya? Grup gue doang. Karena kan apa ya, Salak itu bisa dikenal apa bang, jarang ada yang namanya pendaki malam hari itu naik. Juga jarang banget bang, mungkin nggak ada gitu ya. Nah langsung gue buat mencoba berpikir positif lah ya ke si Reja ini. Udah deh Ja, kalau misalkan ada apa-apa bilang aja ya Ja, kalau misalkan lu capek bilang gitu, biar kita istirahat semua. Gue nggak mau nih yang namanya kita terpencar lagi yang kayak tadi gitu kan. Nah akhirnya setelah ajan selesai dalam berapa menit, 10 menit lah bang ya, kita langsung buat memutuskan lanjut perjalanan lagi bang. Nah selang belum lama bang ya kita melanjutkan perjalanan lagi, temen gue nih ada namanya Jule bang. Dia emang karakternya agak sedikit tomboy bang ya.
Nah, jadi waktu pas pada saat itu kelompok gua terbagi jadi 6 bang. Oke. Cewek ada 2. Kalau si Stefani sama si Jule. Jadi Stefani ini orang Jawa Tengah bang. Dia ikut pendakian bareng sama kita. Nah, terus si Jule ini bilang ke gua, Dre, gua mau kencing. Ntar dulu ya. Ya udah, kalau kata gua, temenin sama Stefani noh. Gitu. Ini payung bawa, jadi buat nutupin gitu bang. Karena kan Salak ini cukup terkenal yang namanya rimba banget bang gitu. Nggak ada space yang buat masuk ke dalam buat air kecil gitu ya. Akhirnya ya dia mau nggak mau dia kencing di jalur bang. Nah waktu pas dia kencing, dia bilang waktu pas di bawah itu ternyata dia tuh ada yang merhatiin dia. Dia berasa begitu. Di sebelah kanan. Jadi kanan itu kan kiri kanan tuh kayak agak semak-semak gitu. Di sebelah kanan itu dia ngelihat ada kelebatan apa ya yang merhatiin dia gitu. Itu sosoknya hitam, gede, tinggi, dan di situ dia nggak kelar kencing pun dia nggak kelar. Langsung buru-buru gitu loh. Takut ya. Udah step udah. Nah setelah itu kita ngelanjutin lagi tuh bang perjalanan buat turun. Ini udah gelap nih berarti. Itu udah gelap banget bang. Nah, di saat kita turun pas webbing bang, jadi kita kan naik pakai tali gitu bang, dan kita pun juga turunnya juga nggak bisa berdua dan bertiga dan harus satu persatu gitu ya kan. Ada si namanya Alkindi bang, dia bingung buat turunnya susah karena kan dia megang senter juga bang, dan posisi dia kan harus pegang 2 tangan gitu kan. Dia bilang, ini gue gimana turunnya? Ya udah, Dek, itu senter lu kemulutin aja, gue gituin kan. Baru lu turun. Pada saat dia itu senter dikemulutin, terus dia turun ya kan, nggak kuat bang, mual gitu loh. Langsung mungkin juga dia nggak konsen kali ya, jatuh bang. Setelah jatuh, temen gua ini di belakang gua si ASBW ini, dia ngelihat waktu pas si Alkindi jatuh, itu di belakangnya ada sosok bisa dibilang Kunti bang ya. Dia ngetawain si Alkindi. Oh ya? Gue si ASBW bilang, Dek, itu siapa? Kenapa gue gituin? Itu bener-bener pada saat itu dia nggak untuk menjelaskan secara detail ya bang. Jadi dia buat yaudah dia mendem buat sendiri aja gitu kan. Pas si Alkindi jatuh langsung kayak kayak gitu bang. Nah selang berapa menit di sebelah kanan gue itu gue ngedengar ada suara kresek-kresek kayak seperti hewan bang. Gue sih pada saat itu gue berpikir bahwa ini mungkin babi atau sejenisnya. Gue masih berpikir positif gitu. Dan gue bilang ke teman-teman gue, diam dulu, diam. Kenapa Andre? Diam. Itu lama apa? Semakin lama tuh semakin kenceng bang suaranya bang, kayak mau nyeruduk gitu loh. Anjing gue diseruduk kayak ini, gituin kan. Yang anehnya setelah itu suara makin lama semakin keras bang, itu suara udah nggak ada bang, langsung flat. Langsung, kok nggak ada hilang suaranya? Kalaupun itu emang hewan, kelihatan dong bentuknya atau mungkin dia jalan kayak kresek-kresek dikit mah gitu ya, itu nggak ada bang. Sama sekali nggak ada bentuk dan nggak kelihatan sama kita gitu. Nah langsung ada sebagian udah turun buat ke bawah ya kan, ke webbing itu pada saat itu emang kacau sih bang, bisa dibilang ya. Itu benar-benar kita tuh teror abis-abisan gitu loh. Nggak lama si ASBW itu dia ngelihat di sebelah kirinya itu, waktu pas dia nengok ke sebelah kiri, dia ngelihat sosok cewek yang dimimpin selama 3 kali itu, dan itu menjadi kenyataan. Karena gue gokil, serius lu Beo, gituin. Serius Dre, kata dia. Gue kan langsung pas dia, setelah dia melihat kayak gitu, posisi dia langsung pindah bang, ke depan. Pantesan lu gerasak gerusuk, gua dulu. Gitu. Ternyata dia ngalamin yang barusan jadi gue ceritain gitu. Nah setelah itu waktu pas kita udah turun di setelah webbing itu bang,
teman gue yang si Kiting ini mungkin bisa dibilang dia nggak cuma sekali 2 kali ke Gunung Salak tersebut ya. Bisa dibilang dia udah sering bang, dan dia pun juga udah hafal yang namanya patokannya nih. Oh, kalau misalkan gue udah webbing sebelah sini, udah landai nih jalurnya, gitu. Mungkin dia bisa dibilang udah paham lah. Dia bilang ke anak-anak, Dre, sehabis ini kita jalannya landai. Bisa dibilang ya nggak terlalu ekstrim gitu kan. Terus gue bilang ke si Tony, yaudah Ton, atur. Nah, terus kita langsung lanjutin lagi. Selang setengah jam bang, setengah jam 40 menit. Gue di situ lagi bang. Serius lu? Demi Allah bang. Balik lagi? Iya. Dan itu yang ngerasain gak cuma gue doang. Emang pada saat itu gue diem, tapi yang bikin anehnya semuanya diem, gitu loh. Pas gue udah ngerasa kayak, anjir, gue di sini lagi cuy. Terus semuanya diem, langsung kayak tatap-tatapan muka gitu. Langsung, gue udah paham nih kan pada saat itu kayak, yaudah istirahat dulu, capek kali, istirahat. Nah, jadi setelah kita istirahat, ya bisa dibilang 15 menit atau 20 menit bang ya, kita langsung mutusin buat melanjutkan perjalanan lagi bang. Itu emang kita udah pukul jam 10-an malam bang. Udah tengah malam, iya udah tengah malam. Nah setelah kita melanjutkan perjalanan lagi bang, sekitaran 1 jam lebih, gue di situ lagi men. Gue di situ lagi dan serentak teman-teman itu pada diam semua gitu loh. Kayak gue pada saat itu gue kayak batin gue bilang kayak, ya Allah, saya kesini cuma hanya buat liburan doang, gitu. Gak ada yang macam-macam gitu. Dan gue udah pasrah bang, gue udah pasrah. Teman-teman juga sebagian juga udah pasrah gitu. Dan kok gue di sini lagi, gue nggak ketemu jalur yang bener-bener jalur gitu. Akhirnya di situ gue, yaudah kita istirahat, kita baca doa bersama. Dan kita ikhlasin aja. Dan kita di sini kan kita nggak ada niatan yang buat yang aneh-aneh atau yang macam-macam gitu ya. Setelah kita berdoa, langsung kita buat melanjutkan perjalanan lagi. Alhamdulillah bang. Pada saat itu kita ketemu jalur lagi gitu. Kita nggak di situ lagi. Nah, pas saat itu, jadi rombongan gue itu kan ada 6 orang bang. Gak semuanya orang itu megang senter bang. Nah, termasuk si cewek ini ada, dan 2 orang cowok ini juga nggak megang senter. Akhirnya kan kita untuk memutuskan buat kayak nge-backup kan. Iya kan? Dari belakang. Pada saat itu gue paling depan bang posisi. Udah tuker posisi. Kata si Tony, yaudah Andre, lu aja yang di depan. Gue sekarang nge-sweeper kata dia tuh. Yaudah Ton, gue yang depan. Akhirnya gue nge-backup si teman gue ini yang namanya Jule gitu kan. Pas gue nge-backup, gue entah kenapa bang ya, apa mungkin gue karena kecapean atau kayak gimana, tapi gue kayak ada ngerasa tertarik di sebelah kanan bang. Pas gue lihat ke sebelah kanan itu, gue ngeliat kayak ada keramik panjang banget bang. Kata gue, ini apa? Gak lama gue ditepok sama teman gue yang si Jule itu. Lu kalau nyenter yang bener kata dia. Wih maaf lah. Ya udah Ton, ini gimana nih? Tuh udah apa ya? Udah kacau bang, dan emosinya juga udah nggak kekontrol gitu loh. Udah temen gue yang si Juli udah marah-marah gitu kan. Nah langsung, yaudah Andre, lu aja nggak apa-apa, tapi yang fokus kata si Kiting ini. Ya Ton, maaf Ton gitu kan. Akhirnya kita ngelakuin perjalanan lagi. Nah, gue ngelihat ada 2 jalur bang, ke kiri dan sama ke kanan. Terus bingung kita nih, kita mau ngambil jalur kiri apa jalur kanan. Si Tony bilang, Dre, kita jalur mana nih? Kayaknya kita bagi 2 deh. Gue gituin kan. Yaudah deh, gue ngecek bang, sendiri. Dan 5 orang ini ngambil kanan.
pas gua ngecek ke sebelah kiri, pas gua senterin itu nggak ada jalur. Dan gue pun juga nggak mau ambil resiko. Kalau misalkan gue terobos, kalau misalkan itu emang jurang, ya anak-anak gak bakal tahu dan mungkin keadaan saat ini gue nggak ada di sini gitu loh. Akhirnya gue balik lagi deh bang, nyamperin teman gue ini yang ke jalur yang kanan. Pas gue kejar, teman gue ternyata lagi debat bang. Oh emang kita lo sini, bisa kita lewat jalur air, kata si teman gue ini. Akhirnya gue datang kan, kenapa? Gue emang kita lewat jalur air? Kayak enggak deh, logika aja. Walaupun emang kita lewat jalur air, sepatu kita atau celana kita basah. Emang pada saat itu emang lagi musim kemarau bang, nggak hujan sama sekali. Iya juga. Lalu tadi ngecek sebelah kiri gimana? Nggak ada jalan Ton. Ah gila lu. Yang bener lu, tuh gue abis dicaci maki sih bang, udah bener-bener dianjing-anjingin, ditolol-tololin. Lu kalau ngecek yang bener bego, ya gimana Ton? Kalau ya kali gue ngambil risiko buat terobos kalau emang itu jurang, siapa yang tanggung jawab gitu. Gue udah agak sedikit berantem tuh bang sama dia, kayak adu bacot kayak gitu kan. Ya udah, lu ngapain jadi berantem sih? Kata temen gue itu kan. Kita lagi posisi begini nih, gitu. Udah lu nggak usah berantem lu berdua katanya. Kalau misalkan gitu makin kacau kita kata teman gue ini kan. Udah kita balik lagi. Akhirnya gue sama teman-teman gue ini balik lagi ke persimpangan itu bang. Dan ternyata waktu pas gue nyampe di persimpangan itu jalur jelas bang. Ah gila cuy, kata gue. Gue emang di apa ya sebelumnya gue mengira ya udah itu nggak ada jalan gitu. Tapi kok bisa terjadi gitu loh. Kok dari situ gue habis bang. Jadi itu sebenarnya apa deh? Jurang? Jadi itu sebenarnya jalur bang. Oke. Entah itu mungkin dari makhluk situ yang menutupi mata gue yang kayak apa kan rata-rata orang yang tersesat itu bang di saat dia turun bang. Iya. Rata-rata ya. Dan mungkin juga kejadiannya juga bisa jadi si orangnya ini ya. Entah itu dia ditutupin atau kayak gimana ya. Jadi apa yang kita lihat itu tuh nggak ada jalur. Sebenarnya tuh ada gitu loh. Dan disitu ya udah tuh bener iya tuh kayak si teman gue tuh sampai tolol bego. Ini bener jalur gitu ya. Lu kalau misalnya ngecek sampai ke dalam gitu. Ya kali Ton, kalau misalkan gue ngecek, kalau misalkan gue emang itu jurang gimana, gue gituin kan. Gue nyari aman lah, gue gituin kan. Ya udah tuh. Akhirnya kita emang udah agak sedikit kecot dan kondisi pun juga udah nggak memungkinkan bang. Dan emosional juga udah nggak bisa ditahan gitu loh kan. Ya udah, maksudnya belak-belakan gitu loh bang. Udah saking keselnya gitu. Yang baru kenal aja tuh udah gue bego-begoin bang. Saking emosinya gitu kan. Akhirnya pas kita ngelucu perjalanan lagi, kita akhirnya lewat jalur kiri itu kan. Jalur kiri itu kan bang. Pas kita ngelanjut perjalanan itu, si temen gue ini, Jule, yang belakang gue ini, yang gue backup pakai senter itu bang, dia punya inisiatif bang. Pas gue nengok gini, dia lagi ambil kayu ranting gitu. Pas dia ambil, lu ngapa? Gitu gue, ngambil kayu bakar buat apa? Gue ngumpulin buat di Simpang Bajori kita tinggal bakar, bikin api unggun gitu bang. Dia inisiatifnya lumayan lah bang. Tapi entah kenapa, selang berapa menit, waktu pas dia ngambil kayu bakar itu bang, teriak histeris bang. Astagfirullahaladzim. Dia langsung dilempar tuh kayu yang dia pegang itu langsung dilempar semua. Lalu ngapa? Gue gutin. Berhenti. Kenapa lu? Cabut. Kata si Jule ini, cabut. Le, lu kalau emang capek istirahat le, gutin. Ini minum dulu le. Enggak, gue bilang cabut, kata temen gue tuh. Itu udah emosi bang, udah bener-bener histeris banget. Dia udah nggak mau di tempat situ. Dia kepengennya lari di tempat itu. Ternyata waktu pas dia ngambil kayu bakar itu, bukan kayu bakar yang diambil, potongan tangan. Dan mungkin ini bisa jadi, ini kan gue ke pendakian kan tahun 2018, atau mungkin ini juga bisa apa ya, entah ini mungkin kejadian pas saat suka itu kayak gimana, gue kurang paham bang ya. Karena yang dilihat temen gue ini potongan tangan itu
Itu dia ngambil ya? Dia ambil dan langsung dilempar, dan itu udah dia buat berusaha cabut dari tempat itu. Oke. Nah akhirnya di situ setelah kita buat kayak nenangin si Jule ini gitu kan, akhirnya buat gue tuker posisi lagi gitu kan. Ya udah Le, lu tengah aja, bagian tengah gituin kan, bagian penerangan yang lumayan lah bang ya. Jadi biasa di backup depan sama belakang gitu. Akhirnya nggak lama gue nggak denger suara suara rombongan gue depan ini. Gue Samar-samar gitu? Samar-samar kayak gimana sih suara yang cuman kecil doang gitu kan. Nah si temen gue ini kayak semangat gitu lagi bang buat teman kita udah deket tuh. Dia udah pasti udah nyampe di tenda. Terus dia bilang, tuh kan bener, tuh tenda. Iya gue gituin kan. Akhirnya kita buat kayak jalan santai gitu. Ternyata yang kita kejar itu semakin lama semakin jauh bang. Itu bukan tenda bang. Kita ternyata tuh posisinya masih di atas bang. Itu ternyata bulan bang. Dan emang pada posisi itu logistik dan air itu udah agak lumayan habis bang. Jadi juga kalau misalkan kita dari secara logikanya ya mungkin kita kecapean dan timbullah namanya berhalusinasi gitu kan. Nah langsung itu udah sangat parah sih gitu kan, dan udah pikiran juga udah berantakan gitu bang. Langsung juga si Jule ini, yaudah istirahat dulu aja kata si Jule ini. Udah istirahat dulu, jangan dipaksain. Itu posisi udah agak lumayan bang, jam setengah 12. Jam setengah 12 malam kita masih di trek Gunung Salak. Nah gak lama itu bener bang, kita alhamdulillahnya ketemu jalur gak lama gak bisa dibilang deket sama camp Bajuri. Oke. Jadi setelah kita istirahat, kita kan buat ngelanjut perjalanan lagi. Di situ teman gue ini yang si Kiting ini kan dia nggak sekali dua kali ke Gunung Salak itu bang. Dia paham gitu kan patok-patokannya gitu kan. Nah ada pelang gitu bang, gunung jalur puncak gitu. Emang dari situ nggak jauh bang. Oke. Nah alhamdulillah kita ketemu di camp Bajuri. Nah setelah itu yang ngalamin hal yang mungkin di luar nalar ya atau teror itu nggak di rombongan gue doang bang. Ternyata rombongan depan pun juga sama bang. Jadi waktu pas si temen gue ini si company ya, dia kan jalannya kan agak lumayan cepet ya. Nah yang ada nih salah satu orang Jakarta ngikutin si company ini bang, ngikutin gitu di belakang dia. Pada saat dia lari, dia kayak ngeliat sekelibatan bayang itu gede bang, itu kayak ditampol gitu bang. Trak, jatuh, kakinya langsung bengkok bang ini. Oh iya? Langsung keseleo, gimana sih bang kalau keseleo? Iya. Jadi si tulangnya itu langsung geser gitu. Pas gue liat emang waktu pas di tenda itu udah parah bang, udah bengkok kayak gitu. Dan emang pada saat itu nggak ada yang bisa ngurut bang, dan nggak ada tenda sama sekali gitu, dan rombongan gue doang di situ. Waduh, kata gue ada aja, gue kira cuman rombongan gue doang yang diteror bener-bener habis-habisan gitu. Ternyata rombongan depan pun juga sama gitu. Nah ada lagi nih bang, jadi waktu pas bisa dibilang pada saat ngejar si company ini ya kan, ada salah satu cewek gitu bang. Jadi depan bagian rombongan depan juga ada ceweknya juga bang, satu. Nah namanya Galuh. Jadi waktu pas dia lari itu dia nggak dengar ada suara yang manggil nama dia bang. Tapi pada saat dia kejar itu nggak ada bang sama sekali, dan tuh makin lama makin jauh bang. Dan pada saat itu dia udah kayak udah ketakutan dan bingung juga mau harus ngapain. Akhirnya dia pakailah yang namanya bekal dia yang mungkin pengetahuan dia bahwa kalau misalkan emang kita udah ngerasa tersesat, ya udah kita buat diem aja di situ gitu loh, nunggu gitu kan. Alhamdulillah sih bang, dia ketemu lagi sama temen dia yang di belakang, karena kayak space itu agak lumayan jauh-jauh bang. Setelah itu kita nyampe di Bajuri itu sekitaran jam 12:30 mas, 12:30 malam.
kita langsung beres-beres buat istirahat gitu kan. Pada saat malam bang masih aja diganggu bang. Temen gua ini ngelihat di tenda ini, di luar tenda tuh ada yang muterin selama 3 kali bang. Entah itu apa, jadi sosoknya tuh agak tinggi sih bang. Jadi kayak muterin tenda itu. Kan kelihatan kalau misalkan kita tidur di tenda kan, kalau misalkan ada orang yang lewat tenda kan kelihatan. Dan itu pun juga kalau misalkan ada pendaki, bener-bener pendaki, ya ngapain? Muter-muter sama 3 kali di tenda orang, kan kurang kerjaan bang. Akhirnya mutusin turun dari Simpang Bojori itu sekitaran jam 8:30 pagi. Ya kan? Akhirnya kita turun. Ya mau gak mau nih, temen gue ini yang cedera itu akhirnya dibopong bang sama ada salah satu temen gue ini. Pas pada saat turun sih emang aman-aman aja bang. Emang kan udah apa ya, udah pagi gitu kan. Tapi setelah sebelum pintu rimba itu, jadi posisi gue itu berdua bang, duluan. Nah yang lain tuh masih di belakang, masih pada foto-foto gitu lah. Pas kita keluar pintu rimba, kita dipanggil nih sama salah satu tim SAR lah ya, bisa dibilang. Karena pas gue lihat itu, anjir, udah rame bang. Itu baju oranye itu tim SAR itu udah rame, ada lebih dari 20 ya. Ini banyak banget gitu. Ini ada apa? Karena kan kita kalau misalkan ada tim SAR di gunung, kalau misalkan ada kecelakaan atau ada yang hilang, itu gue di situ udah sempet deg-degan gitu loh. Ini ada apa? Dan yang lebih deg-degannya itu dia manggil gue bang, manggil gue sama teman gue ini gitu. Pas dipanggil, dek sini. Ada apa ya pak? Kamu Putut Lesmono bukan? Oh bukan pak. Emang kebetulan postur tubuhnya ini si Putut sama gue bang hampir sama, yang nulis si Maksi itu hampir sama bang gitu. Oh bukan pak, ada kok di belakang. Gak lama nih ada salah satu nih yang petugas dari Cidahu itu, dan gue kenal bang. Ini kayaknya yang waktu pas ngejegat gue di jalur Cimelati gitu. Dia ngasih tahu ke gue. Adek tahu nggak ini siapa? Dilingkarin bang. Ternyata waktu pas gue debat di Cimelati itu, gue sempat dipoto bang. Sama yang si bapak yang itu sempat dipoto. Ya mungkin buat apa ya? Buat sebagai bahan bukti bahwa ada nih salah satu pendaki yang untuk mencoba menerobos lewat jalur Cimelati ini, gitu kan. Oh ada pak orangnya di belakang. Terus si bapak ucap syukur bang. Alhamdulillah kalau emang kamu udah selamat, udah turun semua, alhamdulillah katanya. Coba kamu kalau misalkan jam 3 sore belum sampai bawah atau keluar pintu rimba ini, kemungkinan bapak udah pada naik untuk mengevakuasi kamu. Nah emang di sela itu bang, apa ya, udah ada salah satu wartawan yang untuk meliput kita gitu. Tapi untungnya nggak jadi gitu bang. Nah yang mempertanyakan kenapa kok ada tim SAR, iya kan? Keadaan kita kan baik-baik aja gitu. Ternyata bang, yang tim SAR ini datang untuk mengevakuasi kita bang, ternyata ada salah satu temen gua yang namanya bisa dibilang Alkindi bang ya. Dia kan bisa pendaki baru pertama kali mendaki, ya kan. Dan langsung ke Gunung Salak. Gitu. Nah, kenapa dia bisa ikut? Jadi dia ini diajak sama temen dia yang orang Jawa Tengah itu, bang. Jadi kayak orang Jawa Tengah ini, cewek ini teman sekolahnya, bang. Jadi buat temu kangen, yaudah naik bareng gitu loh. Nah, langsung gue bilang ke si Alkin, telepon nyokap lu, bilang bahwa lu tuh udah turun dan lu nggak apa-apa. Gituin kan. Gue udah agak sedikit kesel gitu ya kan. Cuman ya di situ gue udah maklumi gitu ya kan. Iya bang. Ini lagi nyari sinyal bang, susah emang di sana itu nggak ada sinyal bang. Kita harus nyari dulu gitu kan. Akhirnya si Alkin di nelpon nyokapnya. Alhamdulillah sih bang, nyokapnya udah agak tenang gitu ya kan, nggak panik, dan
ya mungkin pemikiran orang tuanya ini, si ibunya ini, ya kalau naik gunung itu cuman sehari doang gitu kan. Ya atau mungkin si Alkindi ini sebelum mendaki dia nggak menjelaskan bahwa naik gunung itu memakan waktu 3 hari 2 malam loh gitu. Mungkin dari situ sih Bang kalau menurut gua ya. Ya mungkin itu aja sih Bang. Mungkin ada yang ditanyain. Iya berarti tuh memang kejadiannya tuh bisa dibilang selama perjalanan lo itu tuh banyak kejadian-kejadian yang yang aneh lah ya gitu ya. Apalagi ditambah capek juga. Iya benar-benar. Jadi perjalanan lo pada saat itu tuh pengalaman lo benar-benar kurang asik apa asik tuh jadinya? Apa Bang? Campur aduk sih Campur Bang. aduk ya? Iya, jadi kita juga yang seharusnya kita bisa menikmati gitu ya kan, tapi malah bikin deg-degan gitu loh, yang sampai gua pasrah gitu sih. Tapi itu dia ya, jadi di setiap perjalanan itu pasti walaupun seru, enggak, serem apapun itu, tapi selalu punya punya cerita tersendiri Iya, ya, benar, yang nggak bisa dilupain. Emang itu enaknya adventure kayak gitu ya. Iya bener sih Bang. Oke, nah itu cerita dari Andre. Nanti kapan-kapan kalau ada cerita baru kita cerita lagi Andre. Oke, siap. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you, sampai ketemu di episode selanjutnya.